yang jarang terrepresentasikan gitu, seperti misalnya apa ya, Sundown at Midnight. Tapi Sundown at Midnight malam ini saya nyanyiin. Saya nyanyiin, buat sahabat-sahabat semua saya nyanyiin. Kira-kira gitulah ya, jadi kita mesti bijak memilih. Tapi alhamdulillahnya seperti saya bilang tadi gitu, di usia saya 65 tahun, kemarin di Balai Sarbini saya nyanyi 18 lagu, ya, non-stop. Tidak ada MC, tidak ada apa-apa, saya tidak turun panggung sama sekali, kecuali waktu Titi nyanyi satu lagu karena saya mesti ganti kostum. Alhamdulillah oke-oke aja tuh, maksudnya nggak ada masalah. Ya. Tapi saya selalu percaya sih kepada kehendak Allah ya, karena karunia ini kan saya bisa nyanyi, saya bisa menyenangkan, bisa berbagi inspirasi pada sahabat-sahabat semua, bisa membahagiakan, saling membahagiakan hati. Saya membahagiakan hati sahabat, sahabat juga membahagiakan hati saya gitu ya. Saya selalu percaya bahwa karunia yang datang dari Allah itu Allah juga dia dokter gigi. Nah karena dia lulus istimewa dalam predikat cum laude, sehingga saya mesti hadir di Semarang. Kebetulan juga kondisinya jam acara itu berlangsung, acaranya Vergio itu Sumpah Dokter di hari pertama dan hari keduanya wisuda, itu tidak cocok dengan penerbangan yang kini yang saat ini terbatas gitu, Semarang Jakarta. Sehingga mau nggak mau saya naik kereta malam. Jadi saya naik kereta gitu malam gitu kan. Nah, sebelum itu aktivitas cukup tinggi. Jadi ada show di mana, ada pentas di mana, ada latihan dan segala macam. Nah, saya tinggal kan sendirian nih di apartemen ya. Jadi saya pagi-pagi, ya, artinya saya tinggal sendirian di apartemen itu saya nggak pernah, boleh dibilang bisa-bisa 2 hari atau 3 hari saya nggak keluar rumah gitu, bisa-bisa saya nggak ngomong sama orang. Kecuali sama satpam yang antar makanan atau satpam yang, kecuali itu. Terima kasih Pak, udah. Cuman itu tuh kata-kata. Selebihnya saya ngomong hanya kepada Allah ya, ketika saya sholat, ketika saya zikir, atau ketika saya tadarus, yasinan. Tapi selebihnya saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah mengeluarkan suara. Nah jadi pagi itu, jadi saya mesti berangkat Senin malam ke Semarang. Pagi itu saya mau telepon Vergio di Semarang untuk ngatur keberangkatan. Jadi saya telepon Vergio. Pas, halo, Vergio kan, halo ya. Saya ngomong kan, nggak keluar suaranya. Hilang bos. Padahal 4 hari lagi mau main, paniknya meminta ampun saya gitu kan. Waduh, dia nanya, loh ayah kenapa suaranya? Suara ayah hilang. Suara ayah hilang. Oke, terus dia bilang, udah jangan panik ya, jangan panik. Aku telepon teman aku dokter THT, namanya Tiara. Biar Tiara telepon ayah deh. Nanya. Oke, gini. Nah, nanti kita ngomong lagi ya, oke. Terus nggak lama dokternya telepon nih, Tiara. Om, saya Tiara, gini. Kenapa Om Faris? Suara saya hilang. Oh ya Om Faris nggak apa-apa, jangan panik, dia bilang gitu kan. Terus apa obatnya, saya tanya gitu kan. Nggak ada obatnya, dia bilang gitu. Jadi Om Faris cuman mesti banyak tidur, dan satu lagi puasa ngomong 2 hari. Jadi berangkatlah saya ke Semarang malam itu sama Oneng, bawa notes atau bawa handphone. Jadi saya ngomong tuh tulis dulu. Terus begitu, celakanya itu waktu sampai di Undip, di hari Sumpah Dokter, saya datang, kan kita pakai masker semua ya, waktu itu mesti pakai masker semua, berangkat. Saya pakai baju batik biasa, Oneng juga pakai baju batik biasa, kita berangkat. Jalan nih ke Undip, sampai di Undip. Orang nggak ada yang sadar gitu kan, tapi begitu Vergio Afiadiva Putra dengan nilai sekian dengan predikat cum laude, putra dari Bapak Faris RM gitu kan. Baru orang pada nengok nih gitu kan. Celaka nih gua nih namanya, celaka gua gitu kan. Udah saya mau ngomong saya buka masker gitu. Nyanyi. Wah celaka ampun. Saya ngomong di mikrofon, maaf suara saya lagi hilang. Jadi saya nggak bisa nyanyi. Besok kalau saya ada di Undip saya nyanyi lagi. Udah gitu kan, udah dimalumin akhirnya. Lalu udahlah foto-foto bersama dan sebagainya. Jadi tapi habis itu saya 2 hari di Semarang, kelar Sumpah Dokter saya check in di hotel. Baru check in di hotel karena kita naik kereta malam sampai di Semarang pagi hari, acaranya jam 7:30. Jadi saya belum sempat tidur, belum sempat apa kan. Jadi begitu kelar acara jam 11, saya ke hotel check in dan makan dan langsung tidur.
Benar, begitu pas besok mau wisuda udah agak mendingan, udah agak keluar suara gitu. Udah keluar. Nah, pulang ke Jakarta, ya, acara wisudanya Gio beres, saya pulang ke Jakarta, istirahat semalam, sehari semalam. Tanggal 25-nya saya latihan final. Nah, ketika latihan final itu saya harus mencoba nyanyi. Karena si Tiara, dokter Tiaranya bilang, Om Faris mesti nyoba dulu nyanyi. Jangan langsung istirahat puasa ngomong, puasa bersuara terus langsung nyanyi di panggung. Nanti kontrol tone-nya apa segala macam bisa meleset-meleset, dia bilang gitu. Jadi Om Faris suruh nyanyi. Saya nyanyi di latihan final. Alhamdulillah normal, walaupun saya dicegah-cegah sama teman-teman band dan segala macam ya. Om Faris maksudnya nyanyi banyak-banyak lah. Tapi sekali lagi ketika pentas saya selalu membaca syahadat, salawat ya, berdoa kepada Tuhan, Al-Fatihah dan selalu menutup dengan Rabbin sunni ma'zullahi rabbil alamin. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Dan akhirnya setiap kali pentas seperti malam ini, alhamdulillah suara oke. Itu yang kita sebut kurnia dan pesona. Kala ku sapa hari ini secerah mata terbuka, akankah ada keheningan di jalan yang telah tertanda? Ucapkan salam bahagia yang selaras akan terungkap. Kala kurnia dan pesona dekati angan jiwa, semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan rasa. Gaskan garis cita, menggurat membekas batas. Kenyataan hidup kini kuncup menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Sertakan gairah nurani, selaras kian jelas abadi, pertanda masa nanti. Kala kurnia dan pesona membekas di angan jiwa, semua yang sendu terasa sirna dari perlakuan rasa. Gaskan garis cita, menggurat membekas batas. Kenyataan hidup kini kuncup menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Tegaskan nilai nurani, selaras kian jelas abadi, pertanda masa nanti.
Kala kurnia dan pesona membekas di angan jiwa. Semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan rasa. Tegaskan garis cita, menggurat membekas batas. Kenyataan hidup kini kuncup menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Kekal nilai nurani yang selaras yang jelas abadi, pertanda masa. Kenyataan hidup kini kuncup menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Tegaskan nilai nurani selaras yang jelas abadi, pertanda masa. Kala kurnia dan pesona. Ya, ada tahun lamanya, terus bercerai nikmatnya, ya Allah, nikmatnya. Sumpah. Bukan. Karena gini. Ketika kita berkeluarga, saya percaya semua sahabat-sahabat mengalami ini. Ketika kita menipu tak ya betul, menipu sama tak semudah bersangka. Jadi gini, ketika menikah, kita kan semuanya mempercayakan kepada istri ya. Uang, kita percaya pada istri. Kita nggak tahu apa-apa, kita hanya cari uang terus. Tapi setelah saya bercerai, saya harus hidup sendiri. Saya jadi tahu pajak, saya jadi tahu bayar maintenance apartemen bulanan gitu ya, dan jadi menata keuangan sendiri. Itu nikmat yang luar biasa menurut saya ya. Artinya, oh gini loh caranya gitu mengatur keuangan gitu ya. Iya benar. Dulu kita percaya aja gitu kan, percaya aja. Sama dong Mas. Sama ya, podo ya. Terindah. Segala cerita kehidupan ku lewati denganmu, memilikimu, mengagumimu, kekasihku. Keindahan akan dirimu terlukis jelas di hatiku. Hanya denganmu arungi badai kehidupan. Ini janjiku, aku akan selalu ada di dalam setiap langkah hidupmu. Percayalah sayangku, takkan ku jauh darimu sampai ke ujung akhir nafasku. Hanya dirimu dalam hidupku.
tatap lembut sinar matamu, jadi candu hidupku. Oh. Hanya denganmu arungi badai kehidupan. Ini janjiku, aku akan selalu ada dalam setiap langkah hidupmu. Percayalah sayangku, takkan ku jauh darimu sampai ke ujung akhir nafasku. Hanya dirimu dalam hidupku. Kau satu dari berjuta harapku, dan akan menjadi selalu terindah. Oh. Percayalah sayangku, takkan ku jauh darimu sampai ke ujung akhir nafasku. Hanya dirimu, oh. Hanya dirimu dalam hidupku. Ya, cinta kasih ya itu selalu yang patut kita jaga di dunia yang semakin tidak jelas dan apa namanya, kita lihat sehari-hari berita ya begal di mana-mana, sadis-sadis gitu ya, dan kayaknya udah nggak ada, orang udah mulai kehilangan cinta kasih. Saya harap itu akan segera hilang dan kita kembali kepada kodrati manusia gimana hidup seharusnya ya, berdampingan, saling memberi manfaat ya, saling memberi inspirasi seperti kita malam ini di sini. Ngotot diajarin sama minta diajarin main piano sama ibu saya, walaupun jadi saya waktu itu belum cukup menjangkau satu oktav piano, dan juga kaki saya juga belum sampai, tentu saya belum bisa menginjak pedal, dia masih kecil sekali kan, 5 tahun. Tapi ibu saya dengan sabar dia bilang, oke, pakai dia tunjuk main lagu Bintang Kecil, naik ke puncak gunung. Wah, saya senang banget tuh. Setiap hari saya mainin itu. Dan cepat hafal. Nah, sehingga bakat musikal itu sudah disadari oleh kedua orang tua saya dari kecil. Ini anak memang. Dan semenjak itu saya kalau ditanya sama orang tuh selalu saya bilang pengen jadi pemain band. Pengen jadi apa Faris? Pengen jadi pemain band. Nggak ada kesebut pengen jadi dokter, pengen jadi apa, nggak ada. Main band. Jadi dulu saya ingat banget waktu saya masih kecil itu show kan susah sekali ya. Nggak ada show band gitu kan. Cuman ada di nightclub di Hotel Indonesia, zaman itu ada namanya restoran Ramayana di Hotel Indonesia yang selalu ada bandnya gitu. Dan bandnya tuh mulai main tuh jam 7 malam. Jadi ibu saya tuh kadang-kadang mengajak saya tuh. Diajak saya, yuk ke Ramayana gitu. Saya nonton band dan saya terpesona. Nah ketika itu juga saya melihat ada drum, orang main drum kan. Apa itu gitu kan. Nah, saya pengen ikut-ikutan. Kemudian di rumah saya panggil pembantu saya, Mbok minta panci dikumpulin.
Saya pukulin, senang benar gitu. Nah itu mulainya juga saya belajar drum secara otodidak. Kalau drum saya belajar otodidak. Pada saya umur 7 tahun atau 8 tahun gitu, ayah saya kebetulan waktu itu pengusaha sering keluar negeri dan balik, ayah saya menghadiahkan saya pada hari ulang tahun seperangkat drum beneran. Udah saya main drum. Nah dari kecil saya udah dikenal sebagai oleh teman-teman kakak saya yang notabene adalah yang kita kenal sekarang sebagai almarhum Krisya, ya, Kina Nasution, ya. Siapa lagi? Eros Jarot, almarhum Yoki Suryo Prayogo. Nah, mereka teman-teman kakak saya, sering berlatih. Kebetulan di rumah kami ada studio band waktu itu, ayah saya juga memberikan seperangkat alat band. Sehingga mereka sering latihan di rumah. Nah saya dikenal sebagai, kakak saya namanya Andy. Saya dikenal sebagai adiknya si Andy yang jago main apa aja gitu. Dia jago main gitar, dia jago main drum, dia jago main piano gitu. Gitar pun saya juga belajar otodidak. Sehingga ketika misalnya mereka latihan, terus Bang Kinan belum datang, nah saya teman Faiz, lu main drum dulu deh. Main drum. Nah itu awalnya, sehingga saya dikenal sama teman-teman kakak saya, dan akhirnya saya diajak. Saya sendiri waktu itu agak kaget ya, peristiwa itu terjadi waktu Badai Pasti Berlalu itu, saya masih kelas 2 SMA sih ingat saya, kelas 2 SMA. Ya. Ketika satu siang, saya lagi di rumah, gitu, terus tingnung, ada bel gitu, siang-siang. Terus mantu saya bilang, Mas ada itu, ada tamu, siapa? Nyari siapa? Nyari Mas Faris. Nyari saya, teman saya, bukan Mas, orangnya orang lebih tua-tua, kayaknya temannya Mas Andy, dia bilang gitu, kayak teman kakak saya gitu kan. Oke, saya keluar, kaget saya ngeliat tuh. Yoki, Krisya, dan Eros Jarot datang ke rumah saya bertiga. Nah, terus bilang sama saya gitu, lo mau gak main drum? Main di mana? Bisa begitu kan? Main drum di ini, main drum di rekaman sama kita. Oke, saya bilang gitu kan. Mulailah gitu, jadi habis itu janjian harinya pulang sekolah, saya dijemput sama Krisya ke SMA 3, Krisya pakai mobil, jemput saya di SMA 3, terus kita ke Pluit rekaman di Ramamas. Badai Pasti Berlalu. Jadi itu pertama kali saya dipercaya oleh Kinan. Walaupun sebelum-sebelumnya saya juga sering main kebangsaan gitu ya. Sebagai anak masih tanah pendek. Sejak SMP itu saya sering main ke rumahnya Bang Kinan di Pegangsaan. Pertama-tamanya sih pas sekolah kan kadang-kadang gurunya nggak ada, jam pelajaran jadi nggak ada gitu kan. Jadi dipulangin cepet lah, pulang cepet. Main rumah Kinan. Lama-lama nggak sekolah, tapi ke rumah Kinan. Jangan sampai sekolah mengganggu musik, itulah prinsipnya sebetulnya. Orang Filipina. Nah si Susan ini saya nggak tahu, udah nggak pernah ketemu, udah nggak pernah kontak. Jadi saya nggak tahu nasibnya gimana. Moga-moga Susan bahagia. Insya Allah amin. Oke, lanjut dulu ya. Inilah sebuah cerita tentang gadis Jakarta. Wajahnya sedikit lumayan, body bikin deg-degan. Matanya melihat dari balik kelam Ray-Ban hitam. Pagi pergi keluar rumah, berseragam SMP. Dia pun berganti jeans sebelah dalam mobil BMW. Melintas, melawan, rambut dilepasnya lembut melambai. Matanya menggoda, mengintai. Susi Bella namanya, berjumbu profesinya. Susi Bella nakalnya tak ngeri, urusan hamil tak kenal, mujarab nyapil, tak pernah mau pusing. Cinta itu bagai vitamin. Suatu hari di sebuah plaza, minum coke dan makan pizza. Jeans Bella seperti biasa,
merupakan cirinya. Matanya mengundang dari balik kelam rebeng hitamnya. Matanya menggoda, mengintai. Suzy Beler namanya, korban gemerlap kota. Hidup impian semata, tak kenal gejolak muda. Tak tahu arah langkahnya, mencari diri dalam kegelapan hidupnya. Seorang laki-laki tua datang dan menggodanya, namun tak seperti biasa. Suzy tampak tak berdaya, karena tak terduga pria itu tiada lain ayahnya. Suzy pun berlari menangis. Suzy Beler namanya, berjumbu profesinya. Suzy Beler nakalnya tak ngeri, urusan hamil tak kenal mujarabnya pil. Tak pernah mau pusing, cinta itu bagai. Suzy Beler namanya, korban gemerlap kota. Hidup impian semata, tak kenal gejolak muda. Tak tahu arah langkahnya, mencari diri dalam kegelapan hidupnya. Oh Suzy. Suzy Beler. Jadi ingat, ini tanggal 30, 31 atau tanggal 30 besok, mereka merayakan, ada acara yang merayakan kembali Lintas Melawai. Ya, di Jakarta. Ya itu apa namanya, cerita tentang seorang, ini juga inspirasinya beneran ya, Suzy Beler itu beneran inspirasinya. Jadi saya masih ingat ya, di zaman kami, di zaman tahun 80-an itu hidup di jalanan itu seperti juga lagunya Simfoni, mereka di jalanan itu bercerita. Karena gini, mereka hidup tuh bukan anak jalanan dalam arti kata yang biadab gitu ya, bukan ya, tapi sophisticated gitu. Mereka bergaya gitu. Saya ingat banget inspirasinya nih Suzy Beler ini sebetulnya ada seorang gadis namanya Tara. Ya. Si Tara ini nggak tahu datang dari mana, ya, datang selalu mobilnya bagus BMW gitu ya, dia selalu pakaian hitam ketat kulit gitu, terus kukunya tuh gotik banget pokoknya, kukunya tuh panjang-panjang gitu, dicat hitam, terus dibolongin. Nah dibolongin dipasangin rantai-rantai, jadi dia sambil ngomong tuh magis gitu loh, magis gitu. Nah kita nggak tahu siapa dia gitu, kita cuma tahu namanya Tara, kita nggak tahu dia datang dari mana, keluarganya siapa. Zaman itu terus terang memang zaman-zaman tahun 80 itu kan zaman-zaman apa namanya Jakarta, terutama Jakarta tuh lagi dilanda orang kaya baru gitu ya, banyak sekali tuh ya orang-orang kaya baru yang nah mereka datang dari keluarga-keluarga seperti itu, tapi nggak jelas gitu siapa dia segala macam. Nah itulah misterinya, makanya saya dan Dori Kalmas sekarang Asmara menulis lagu tadi Suzy Beler. Lagu ini kenapa saya sertakan di program kali ini, karena saya baru membawakannya kemarin bersama Ardhito Pramono. Ya, Ardhito juga gaya musiknya seperti itu gitu. Jadi saya ketika main sama Ardhito, saya membawakan Suzy Beler dan Lepas Kontrol yang memang musiknya bergaya seperti Ardhito sekarang. Dan Ardhito terus terang mengaku pada saya bahwa dia memainkan musik swing. Kenapa? Karena dia terinspirasi oleh Haris. Gitu. Jadi makanya saya dekat dengan Ardhito. Kami juga sedang
merencanakan, lagi memproduksi, merilis single baru berdua. Ya, Adito Pramono dan Faris RM. Judulnya nanti aja, tapi bakal keluar gitu. Ya, apa namanya, buat saya kerja dengan milenialis itu adalah penting ya. Kolaborasi selalu penting, baik dengan senior maupun junior. Karena ketika kolaborasi itulah kita saling bertukar ilmu, ya. Bukan hanya si junior belajar di senior, tapi seniornya juga belajar di junior. Ketika saya bekerja dengan The Sigit misalnya, dengan Malik The Essentials, ya segala macam, itu saya merasa mendapatkan sesuatu. Dan ada hal-hal lucu ya yang terjadi. Seperti sahabat-sahabat tahu kan Malik menyanyikan kembali Barcelona, ya versi Malik. Jadi ketika satu kali ada teman saya ngantar anak ke sekolah pagi-pagi. Dia putar nih Barcelona yang Faris RM, track gitu. Itu bunyi anaknya bilang, ya siapa nih ya yang nyanyiin lagunya Malik? Gitu. Ayahnya bilang, ini yang asli, ini yang asli. Malik itu buktinya di Malik itu kan si Om Faris nyanyi juga di tengahnya. Oh ini lagunya Faris RM memang, ini lagunya Faris RM. Barcelona tuh udah 20 tahun yang lalu gitu kata bapaknya gitu. Tapi saya nggak pernah merasa risau dengan itu, karena buat saya yang penting sampai kalangan mereka siapapun gitu. Saya nggak pernah merasa banyak juga kemarin juga ada waktu saya main di pasar seni, pasar seni sih, ya bukan pasar seni di Ancol ya tepatnya Ancol bukan pasar seni tapi saya main ketika itu kita si penyanyi audiensi bandnya itu nanya sama, ada yang tahu lagu Sakura? Tahu lagunya siapa? Rosa. Aku oke aja gitu, nggak apa-apa gitu kan. Buat nggak penting gitu, nggak penting. Yang penting ya, dapat royalti satu. Royaltinya jalan terus gitu kan, alhamdulillah. Dan yang kedua ya yang penting lanjut eksistensinya gitu kan. Yang penting sampai siapapun yang menyampaikan ke generasi.